Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang badar besi selonata biar bisa buat menambah edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Karena sekarang itu banyak beredaran yang mengatasnamakan batu badar besi selonata, saudaraku. Padahal itu bukan. Dan contohnya itu ada 2 video yang saya unggah baru-baru. Itu ada 2 lokasi, saudaraku ya. Itu videonya kan ada 2. Itu video saya ambil dari channel sebelah, saudaraku. Dan itu di atas namakan badar besi selonata. Itu kan lokasinya di pegunungan dan itu wilayah Gunung Kendeng, saudaraku. Dan yang lebih parah ya, saudaraku, batunya itu di atas namakan badar besi selonata. Padahal batunya bukan. Kenapa kok saya mengunggah video itu, saudaraku? Itu kan nggak ada suaranya sih. Ada cuma apa ya? Nggak begitu banyak lah. Dan itu bukan badar besi selonata, saudaraku. Dan soal tentang badar besi selonata itu sudah banyak saya buatkan edukasinya. Ciri-cirinya itu harus punya motif kotak. Dan badar besi selonata yang bisa digunakan tuahnya itu kalau barangnya aktif, saudaraku. Jadi kalau batunya diburu seperti 2 video yang saya unggah itu, yang saya ambil di channel YouTube sebelah, itu kalau dipakai buat sarana media keselamatan juga tidak pas. Seperti itu, saudaraku. Itu tidak ada bedanya sama ya batu-batu biasa lah. Dan batu badar besi selonata yang bagus itu yang seperti ini, saudaraku. Dia warnanya juga seperti ini. Dia ada motif-motifnya ukiran, sudah sering saya buatkan edukasinya. Dan dia nempel magnet. Dan kalau kepengen bagus, saudaraku, cari yang seperti ini. Ini itu nempel jarum, saudaraku. Tidak hanya nempel magnet. Badar besi selonata yang bagus itu yang nempel jarum. Dia nempel magnet sekaligus nempel jarum. Kalau cuma nempel magnet banyak, saudaraku. Dia tidak nempel jarum. Namun ada yang sekaligus itu nempel jarum, nempel magnet. Ada juga yang cuma sekedar nempel magnet. Dan ada juga yang tidak nempel magnet, saudaraku. Apalagi nempel jarum, dia tidak nempel magnet, tidak nempel jarum. Itu ada. Dan perwujudannya seperti ini, saudaraku. Ini itu tidak nempel magnet, tidak nempel jarum. Ini badar selonata, bukan badar besi. Ini yang tidak nempel magnet, itu namanya badar selonata. Dan cirinya seperti ini, saudaraku. Dia berukir. Dan ini lebih banyak, barangnya lebih banyak, saudaraku. Dan barangnya, benda-benda bertuah, saudaraku, itu di petilasan, tidak di pegunungan. Di petilasannya lah, seperti itu. Makanya saya sering menyarankan kalau cari benda bertuah itu sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru, saudaraku. Karena apa?
Karena kalau sama yang ahlinya itu barangnya terutama dia akan aktif saudaraku. Karena apa? Ya karena paham, karena orang itu ahlinya. Jadi biar bisa digunakan buat sarana media keselamatan. Sedangkan di Pati ya saudaraku, di Pati Jawa Tengah di sini di tempat saya itu memang dekat dengan petilasan Badar Besi Selonata. Namun banyak juga oknum-oknum itu yang itu tadi menyalahgunakan. Maksudnya itu batu dari tempat lain di atas namakan Badar Besi Selonata. Dan kejadian itu saudaraku, itu dulu kan ada musim batu cincin ya saudaraku, batu akik itu. Semenjak habis batu cincin itu tidak musim lagi saudaraku. Itu tahu-tahu orang-orang itu banyak. Jadi bahasanya jadi dukun lah. Orang itu asalnya tidak bisa apa-apa, cuma jualan batu, akhirnya ya itu tadi. Karena orang-orang itu saya kenal juga saudaraku. Karena orang yang spiritual yang memarikan Badar Besi Selonata di daerah Pati itu, saya paham, saya kenal semua orangnya. Karena apa ya? Karena pertama kali yang mengunggah Badar Besi Selonata itu di Facebook, di YouTube itu dulu saya. Dan yang pertama kali bisa bikin tasbih dari batu Badar Besi Selonata itu saya saudaraku. Karena zaman dulu orang-orang itu bingung, mau cari mataburnya aja itu bingung. Jadi orang-orang itu ya itu tadi banyak main ke rumah saya, ya akhirnya mendengar cerita saya, sedikit-sedikit dapat edukasi dari saya dulunya itu, dan sebagian itu tadi salah kaprah saudaraku. Yang bikin repot itu seperti ini ya saudaraku. Orang itu tahu Badar Besi Selonata namun tidak bisa mengaktifkan, namun dia juga memaharkan. Jadi barangnya yang dimaharkan itu yang bikin repot itu takutnya tidak berfungsi. Karena apa? Kalau tidak aktif, tidak diisi juga, kan bahaya buat yang membawa. Dan dulu itu ada saudaraku ya masih wilayah Pati sini saudaraku. Itu yang pernah merengek-rengek pengen belajar ilmu pengaktif kodam saudaraku. Namun sepertinya waktu itu pikiran saya tidak enak. Karena apa? Karena orang itu kalau di depan saya itu baik, namun kalau di belakang saya itu gak pas ngomong yang enggak. Akhirnya belum sempat saya ajarkan. Dan orang itu juga sekarang ikut memaharkan Badar Besi Selonata saudaraku. Ya kalau pekerjaan seharinya dulu itu setahu saya itu loh saudaraku, jualan gula yang di mesin itu saudaraku, yang seperti kapas itu, kembang gula itu kalau nggak salah kalau di sini. Dan akhirnya orang itu ahli pindah profesi lah bahasanya, pindah pekerjaan itu, tahu-tahu jadi itu tadi, ikut juga orangnya kok ada. Saya lihat itu nongol di YouTube itu juga ikut memaharkan Badar Besi Selonata. Harus waspada saudaraku ya kalau memari Badar Besi Selonata. Takutnya nanti saudaraku dapat Badar Besi Selonata yang tidak aktif. Nanti kan terus terang saya itu ya kasihan lah bahasanya. Apalagi Badar Besi Selonatanya itu tidak asli. Karena begini ya saudaraku, saya pribadi itu kan kalau kepengen barang kan ya yang bener gitu loh. Saudaraku juga pun demikian, kalau pengen Badar Besi Selonata kalau bisa kan dapat barang yang bener,
biar tidak keliru. Barangnya yang aktif, yang bisa digunakan tuahnya, bisa buat peninggalan ke anak cucu. Namun kalau dapatnya barang palsu kan ya kasihan saudaraku, harus diteliti ya saudaraku biar tidak salah kaprah. Karena oknum-oknum itu saya lihat di channel-channel YouTube itu ada saudaraku, itu masih daerah Pati juga sih penjualnya. Namun itu saudaraku, yang menurut saya tidak pas itu karena itu tadi, memalsukan Badar Biselonata, itu yang pertama. Dan yang kedua, barangnya tidak aktif saudaraku. Namun kalau sebagian ada yang bisa dites, itu bukan karena barangnya saudaraku, memang karena orangnya bisa. Nanti kapan-kapan soal itu akan saya buatkan edukasinya. Kenapa kok barangnya kalau tidak aktif, tidak ada kodamnya kok bisa dites? Itu karena orangnya. Karena orangnya punya kemampuan, bahasanya belajar ilmu. Itu yang harus saudaraku sekalian pahami. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Kalau kepengen mahari Badar Biselonata yang asli ori itu harus itu tadi saudaraku, sama orang yang tepat. Dan kalau kepengen Badar Biselonata yang bagus itu cari yang nempel magnet, yang nempel jarum saudaraku. Jangan tanggung-tanggung, cari sekalian yang bagus, yang top, biar kedepannya bisa dibuat peninggalan ke anak cucu. Karena apa ya, karena meskipun kalau yang biasa maharnya juga kan pakai mahar, meskipun yang bagus juga pakai mahar, namun kalau yang bagus kan ya wajar saudaraku, karena barang bagus dari dulu itu maharnya memang ya kalau menurut saya tidak mahal kok, standar seperti itu. Namun tergantung orangnya, terkadang kan mikirnya mahal gitu ya, karena maharnya murah saudaraku, itu tadi dikasih barang palsu Badar Biselonatanya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.